Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Hari ini sebenarnya bukan jadwal saya, cuman saya minta maju. Alhamdulillah ada dan bisa dilakukan. Jadi kita akan melanjutkan mengkaji Rasail Tauhid. Kita sudah khatam dari kitab pertama, yaitu Al-Ushulus Sittah, 6 prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran terkait akidah, akan tapi tidak difahami oleh banyak orang atau dilalaikannya, dan sudah kita ulas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada risalah yang baru, yaitu Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. Jadi 6 petikan dari sirah Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan tauhid. Baik, saya rekam dulu sebentar. Kita mulai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa afa'anah mengatakan, ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi'a minas sirah wafhamha fahman hasanan. Perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu, tentang 6 poin penting dari sirah Nabi SAW, dan fahamilah dengan sebaiknya. As-sirah al-muradu biha siratul Rasul SAW. Jadi sirah yang dimaksud adalah sirah Nabi Muhammad SAW, yang artinya at-tariqatul lati kana yasiru 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mundu bi'tsatihi ila an tawaffahu Allahu azza wa jalla, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sampai wafat, ya, fil ibadati wa fil muamalat wa fil da'wati ila Allah azza wa jalla wa fil jihadi wal hijrati wa fil ta'lim. Apakah itu terkait ibadah, terkait muamalat, terkait dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, terkait jihad fisabilillah, terkait hijrah, dan terkait ta'lim, cara mengajar. Semua itu disebut dengan sirah. Ya, kalau disebut sirah Nabi adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW sejak beliau diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul sampai wafat. Baik itu terkait ibadah, muamalah, dakwah, hijrah, jihad, ta'lim, dan seterusnya. Itu semua disebut sirah. Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dikatakan fakul af'alihi wa aqwalih
wa tasarrufatihi sallallahu alaihi wasallam hiya siratuhu alaihi salatu wassalam. Jadi segala sesuatu ya terkait perbuatan beliau, ucapan beliau dan seluruh aktivitas beliau disebut dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha amrun muhim, dan ini merupakan perkara yang penting, annal muslima yadrusu siratar rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang muslim itu mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar sirah ini bukan tahunan, ya setahun sekali gitu, pas ulang tahun perayaan kelahiran Rasulullah SAW, karena itu perbuatan bid'ah. Belajar sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya seterusnya kapanpun, ya nggak setiap tahun pas ada acara ulang tahun Nabi. Lagian beliau juga nggak ulang tahun, para sahabat juga nggak ulang tahun, ya kan? Tayyib. Maka ini perbuatan mengada-ngada, dan itu pertama kali dilakukan oleh orang Syiah, ya, oleh Fatimiyun. Taib, jauh setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kapan saja. Karena banyak yang mesti dipelajari dari jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa tujuannya? Min ajal ayyaqtadiya bih, agar seorang muslim bisa meneladaninya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik buat kalian, yaitu bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Fal nadrus siratahu min ajal an naqtadiya bihi bidzalik. Jadi kita hendaknya mempelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa meneladani beliau. Wa hadha huwal matlub min dirasati sirah wa tafaqquhi fiha, dan inilah yang diinginkan dari pelajaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, serta mendalaminya. Baik, jadi tujuannya itu. Laisal maqsudu anna as-sirata tuqra fi munasabatin mubtada'ah mithal munasabatil maulid. Jadi bukan tujuan sirah itu dibaca di kesempatan-kesempatan yang diada-adakan, seperti dibaca di perayaan ulang tahun Nabi SAW. Fa inna hadhil qira'ah la tusminu wa la tughni min ju'. Karena bacaan-bacaan semacam ini nggak memberikan manfaat, ya. Karena laisat litafaqquh fiha, karena bukan untuk didalami kemudian dihayati dan diamalkan. Wa inna ma hiya litabarruk jaryan 'alal 'adah faqat, ya. Hanya saja hal semacam ini mereka anggap untuk tabarruk karena tradisi, ya, tradisi yang sudah dilakukan sebelumnya. Fala tufidu syai'an, memberikan manfaat apapun. Liana takhsisaha biwaqtin muayyan thumma tutwa, karena membacanya di waktu tertentu kemudian setelah itu ditutup. Hadal amr la yanfa' wa la yufid. Hal semacam ini enggak bermanfaat dan enggak berfaedah. Taib. As-siratu matlubun dirasatuha daiman. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu, ya, dipelajari. Harus selalu dipelajari, itu yang diinginkan. Wala naqsidu bidirasah mujarradu annana naqra'aha min awwaliha ila akhiriha faqat. Jadi bukan tujuan kita mempelajarinya kita baca dari awal sampai akhir, udah sampai situ aja. Bukan begitu. Wa naqul qara'na sirah, kemudian kita katakan kita sudah khatam dari baca sirah ini. Enggak begitu. La budda an natafaqqaha fiha. Tapi kita harus mendalaminya, ya, apa yang terkandung di dalamnya. Wa naqtadiya bir Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dan kita harus meneladani Rasulullah SAW fi af'alihi wa qawlihi, baik itu dalam ucapannya, perbuatannya. Hadza huwal maksud, dan itulah yang diinginkan dari belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menulis sebuah kitab yang besar ya tentang fiqhus sirah, ya fikih sirah Rasulullah SAW, yang diberi judul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim, ini luar biasa ya. Sekarang ini dicetak dalam 6 jilid. Dan karya itu ya, karya tersebut beliau tulis itu dalam perjalanan beliau, dalam safar beliau. Jadi itu dari hafalannya bisa jadi kitab besar kayak gitu, menunjukkan kualitas keilmuan beliau rahimahullah, masya Allah. Wa kataba ba'dal mu'asirina kitabat minha ma huwa sahih wa minha ma huwa sayyi wa minhum man inharafa wa jaa'a bisyirkiyat wa hatta 'ala tabarruki bil athar. Dan sebagian orang di zaman kita sekarang ini juga menulis tentang sirah, ada yang benar, ada juga yang buruk, ada juga yang disisipi di dalamnya penyimpangan-penyimpangan berupa kesyirikan, kemudian anjuran untuk napak tilas mendatangi peninggalan-peninggalannya, untuk ngalap berkah begitu. Wa ja'ala hadha wal maksud min qiraati sirah, dan dia menjadikan itulah tujuan belajar sirah gitu. Walakin hadza la ibrata bih, yang seperti ini enggak ada nilainya. Karena kullan yunfiqu mimma indah, karena masing-masing orang memang memberikan apa yang dia miliki. Kalau dia enggak memiliki banyak ilmu, ya udah ditulis begitulah, kualitasnya hanya sedemikian. Allahu musta'an. Al-'aidhi indahu syai' jayyid yunfiqu syai'an jayyidan. Kalau memang dia memiliki sesuatu yang baik, kualitas ilmu yang baik, maka karyanya juga akan baik. Walladhi indahu syai'un radi yunfiqu radian. Kalau yang dia miliki itu rendah, maka karyanya juga bernilai rendah. Begitulah, masing-masing orang sesuai dengan tingkatannya. Walhamdulillah, nas'alullaha ayyahdiyana wa iyyakum wa yahdiya haula ila sawa'is sabilan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah pada kita semua dan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Wa ayyaruddahum ilal haq, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka kepada kebenaran. Wa nahnu la natanaddar bihim li alla yusibana ma asabahum, ya. Dan kita nggak mau ya mengikuti jejak mereka, karena kita nggak ingin apa yang telah menimpa mereka itu menimpa kita. Lakin nas'alullah al-afiyah, kan tapi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Nas'alullah yahdiyahum wa yaruddahum ila shawab, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah pada mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang benar. Ini ucapan Syekh Al-Fauzan hafizahullah kepada mereka yang menulis kitab-kitab sirah yang diisi dengan penyimpangan-penyimpangan, ya. Taib, beliau kembali mengatakan wal fal maqsud min dirasati sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal i'tibar wal amal. Jadi tujuan belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil pelajaran darinya kemudian mengamalkannya. Wal iktida'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal akhdhu al ahkami minha, kemudian mengambil hukum-hukum darinya. Hadza huwal matlub, dan itulah yang diinginkan. Lianna hayatahu sallallahu alaihi wasallam kullaha khair, karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya baik. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baik. Dan dimulai dari mana? Sejak beliau diangkat sebagai nabi sampai wafat, itu ya rentangnya, itu ya rentangnya di situ.
Taib. Seluruhnya baik. Naam. Wa kulluha amalun saleh, dan seluruhnya adalah amal saleh. Wa kulluha jihad, semuanya jihad isinya. Karena sungguh-sungguh dalam menegakkan aturan Allah di muka bumi. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha da'wah, dan seluruhnya dakwah. Sejak beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, isinya dakwah. Ya, sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluha ta'lim, seluruhnya isinya adalah pendidikan. Ya, pendidikan dan pengajaran. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam faidatun bil khair al-azim min jami'in nawahi. Maka kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dipenuhi dengan kebaikan yang sangat besar dari segala sisinya. Kulluha ibadah, semuanya adalah ibadah. Fa alaina an na'taniya bi siratihi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk perhatian dengan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Syekh akhadha minha sittata mawadi' muhimmah wal baqiyah mawjudah fi siratihi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah hanya mengambil 6 poin saja, ya, yang beliau pandang penting, sesuai dengan kondisi saat itu, dan sisanya banyak sekali, ya, itu terdapat dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadhil mawadi' tata'allaqu bil aqidah. Jadi 6 poin penting yang diambil oleh Syekh, oleh penulis di sini terkait dengan akidah, ya. Jadi 6 petikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan perkara akidah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kembali kepada ucapan al-muallif rahimahullah, ya, perhatikan, semoga Allah merahmatimu, 6 petikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fahimlah baik-baik. La'alla Allah ayyufhimaka dinal anbiya litattabi'ah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada Anda tentang agama para nabi agar Anda bisa mengikutinya. Wa dinal musyrikina litatrukah, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada Anda tentang agama kaum musyrikin agar Anda meninggalkannya. Jadi di muqaddimahnya Syekh sudah memberikan pengantar demikian, bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini hanya petikan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait perkara akidah, ya, karena pembahasan sirah itu nggak cukup hanya dengan risalah yang kecil gitu kan. Ini kan hanya petikan-petikan saja sebagai pengingat gitu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadzal maksud min dirasati sirah, itulah tujuan dari belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan Syekh tadi, annak tafhamu dinal anbiya alaihi salatu wassalam, bahwa kita memahami agama para nabi alaihi wasallam, tafham tauhid litattabi'ah, agar kita bisa memahami apa itu tauhid, agar kita bisa mengikutinya. Wa tafhamu syirik min ajal an tajtanibah, kita juga faham apa itu yang syirik, apa itu syirik, agar kita bisa menghindarinya. Fala yakfi anal insana ya'riful haq faqat, enggak cukup seorang mengenal kebaikan saja, bala budda ya'rifal haq wa ya'rifal batil, ya, seorang harus tahu kebaikan, kebenaran, dan juga harus tahu kebatilan. Dua-duanya harus tahu. Karena kalau seorang hanya tahu kebaikan, dia nggak tahu keburukan, sangat rawan dan rentan dia terjatuh ke dalam keburukan dalam keadaan dia tidak sadar. Gitu. Jadi mengetahui keburukan itu sebagai warning, sebagai peringatan untuk dihindari. Ini buruk nih ya, ini racun nih, jauhi. Kan gitu maksudnya. Supaya tahu. Kalau seorang nggak tahu hal-hal semacam ini, sangat rawan dia terjatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ya'riful haqqa min ajal ay ya'mala bih wa ya'riful batil min ajal ay yajtanibah. Seorang mengetahui kebenaran agar diamalkan, dan seorang mengetahui kebatilan agar ditinggal. Li'annahu idza lam ya'rifil batil waqa'a fihi wa huwa la yadri. Karena kalau seorang itu tidak mengetahui kebatilan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya dalam keadaan tidak sadar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian Syekh mengatakan sebagai contoh, fa anta inda matasiru fi tariqin wa anta la ta'rifu hadha tariq. Kalau kita misalnya
menempuh suatu jalan dan kita nggak tahu jalan itu, kita nggak tahu medannya. Wa fihi hufur wa fihi mahalik, apakah di situ ada lubang atau di situ ada jurang atau hal-hal yang berbahaya lainnya. Rubbama tahliku anta la tadri. Taib. Kalau medan itu tidak dikenal, jalan itu nggak dikenal, bisa saja seorang terperosok dalam keadaan tidak sadar, kan gitu. Taqa fil hufur wa anta madarait, bisa saja engkau terjebos ke dalam lubang dalam keadaan nggak sadar. Lakinnak idza darasta tariq, tapi kalau kita pelajari dulu jalannya, ini medannya seperti apa misalnya, oh di sini ini tahu medan begitu, fa arafta ma fi minal masalik, kemudian dengan itu kita bisa tahu nih mana yang aman, mana yang bahaya begitu. Thayyib, wa ma fi minal akhtar fa innaka takunu ala bayyinah. Maka dengan demikian kita tahu nih karakter jalan tersebut. Ya, karakter jalan tersebut. Tajannabil mahalik allati fit tariq, sehingga kita bisa menghindar ya lokasi-lokasi bahaya yang ada di jalan tersebut, ya kan? Kita perhatikan rambu-rambu. Mungkin saja seorang berjalan ya di suatu jalan dia nggak ngerti, di situ ada rambu-rambunya, dia gunakan rambu-rambu yang ada itu, ya kan? Dia tidak sembarangan dalam berkendara di jalan yang belum dia kenal. Bahaya, ngebut misalnya jalan tersebut. Jangan, ya, patuhi rambu-rambu, selamat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah dalam kehidupan beragama, ya, kehidupan berislam. Seorang harus tahu kebenaran dan juga seorang harus tahu kebatilan. Dia tahu kebenaran untuk diamalkan, dia tahu kebatilan agar dia bisa menghindar darinya. Jadi tujuannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana perkataan penyair, araftu syarr la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifi syarr minal khair yaqafihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk terjatuh ke dalamnya, akan tapi agar aku bisa menghindarinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka rawan terjatuh ke dalam keburukan. Begitu dia. Jadi seorang mengetahui keburukan itu sebagai kewaspadaan. Ini buruk, waspada aja. Begitu. Seorang mengenal kebaikan agar dia bisa mengamalkannya. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, berkata, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Kalau aku enggak, justru aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan karena aku khawatir terjatuh ke dalamnya. Kalau yang tanya tentang kebaikan banyak. Ini apa, tanya banyak sekali. Tapi aku bertanya pada Rasulullah tentang keburukan supaya aku tidak terjatuh ke dalamnya. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim dan selainnya. Fala budda min ma'rifatil khair wa ma'rifatil syarr, maka merupakan keharusan untuk mengetahui baik dan buruk, ya. Dan itu adalah jalan yang benar. Adapun orang yang mengatakan, ya, ta'riful haq wa laysa minad daruri an ta'rifa ma yudaduhu. Kamu ketahui aja kebaikan dan enggak penting bagimu untuk mengetahui keburukan. Ini batil. Pernyataan seperti ini batil. Ya, sebagaimana yang telah diulas tadi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya, kita belajar kebaikan saja, ya. Belajar tentang kebaikan. Tayyib. Ini bahaya nih, karena seorang akan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena dalam Al-Quran diterangkan mana yang baik, mana yang buruk, kan begitu. Di dalam As-Sunnah juga diterangkan mana yang baik, mana yang buruk, diterangkan semuanya. Bukan yang baik-baik saja diterangkan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa itu tauhid. Bagaimana seorang itu bertauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan tentang bahaya syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan keburukan, terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menganjurkan dan mengajarkan tentang as-sunnah. Itu ajaran beliau SAW. Dan beliau SAW memberikan warning kepada umatnya dari al-bid'ah, mengada-ngada, ya, dalam urusan
keislaman. Nabi berikan warning dari itu. Selalu begitu. Baik. Ada kebaikan diterangkan, keburukan juga diterangkan. Kebaikan supaya diikuti, keburukan supaya dihindari. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita kembali kepada ucapan Syekh, fa inna aktsara man yadda'id din wa yadda'i annahu minal muwahhidina la yafhamus sunnata kama yanbaghi. Karena kebanyakan orang yang mengklaim faham agama atau mengklaim dirinya termasuk muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, ternyata dia tidak faham sunnah sebagaimana mestinya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah, al-musyrikun yataqarrabuna ila Allah bisyirk yadunnuna annahu khair. Kaum musyrikin dahulu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka kultuskan kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, itu perilaku jahiliyah. Ya, ada Lat, ya itu kuburan keramat, ada Uzza, itu pohon keramat, ada Hubal, itu berhala batu yang dikeramatkan. Hubal yang ada di sekitar Ka'bah yang paling besar berhalanya. Taib. Jadi mereka melakukan itu dengan sangkaan begitulah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu dilakukan? Di annahum la ya'rifuna syirik, karena mereka enggak tahu apa itu syirik. Mereka enggak tahu apa itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Mereka enggak tahu. Baik. Sehingga mereka anggap diri mereka beribadah kepada Allah dengan cara itu. Kalau mereka ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka tahu Allah jawabannya. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka tahu Allah. Siapa yang memberikan rizki pada kalian, mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Kan konsekuensi logisnya yang berhak disembah hanyalah Sang Pencipta, kan begitu. Tapi mereka enggak lakukan itu. Gitu. Mereka duakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Mereka meminta kepada Allah, mereka minta juga kepada selain Allah. Itulah makna menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang mereka lakukan. Subhanallah. Sebagian orang karena enggak paham apa itu tauhid, apa itu syirik, mengatakan selama masih minta kepada Allah itu bukan syirik. Walaupun dia minta juga pada selain Allah, ngalap berkah dari senjata keramat misalnya, atau benda-benda keramat misalnya yang dijamas, ya, yang dimandiin kemudian airnya dijadikan rebutan misalnya. Taib. Kan kami berharap pada Allah, katanya. Begitu alasannya. Dengan perbuatan itu mereka mengatakan kami berharap kepada Allah. Bisa ditanya balik, apakah Allah memerintahkan Anda untuk berbuat seperti itu? Itu pertanyaannya. Sama seperti yang dilakukan bangsa jahiliyah dahulu. Mereka menganggap perbuatan mereka itu baik dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah SAW mengingatkan mereka enggak begitu cara beribadah kepada Allah. Nah, mereka marah tuh digituin. Gitu. Oleh sebab itu jamaah, niat baik itu harus didukung dengan apa? Tuntunan yang baik. Enggak cukup niat baik tanpa ada tuntunan yang baik. Ya. Niat kaum musyrikin saat itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Nabi SAW diutus untuk menegur mereka, salah enggak begitu cara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau, akhirnya mereka berislam, ada yang enggak mau, sampai mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Itu fakta. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi secara umum, ya, orang-orang yang berbuat menyimpang dalam hal semacam ini, ya, selalu mengatakan niat saya kan baik. Begitu. Mereka melakukan kesyirikan, mereka berbuat bid'ah, selalu niatnya baik. Kita tidak menuduh niatnya. Akan tapi perlu dilihat bahwa niat yang baik
harus ya diiringi dan disertai dengan tuntunan yang benar. Barulah ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada sejarah. Fahum yadhahuna lil auliya was salihin. Mereka berkurban untuk orang-orang saleh dan para wali. Wa yatabarrakuna bi kuburihim. Mereka ngalap berkah dengan kuburan-kuburan mereka. Ini yang bicarakan dulu loh ya. Bangsa jahiliyah di masa Rasulullah SAW. Ya, begitu. Nah, kalau ada orang sekarang yang mengaku muslim tapi kelakuannya seperti itu kelakuan muslim atau kelakuan bangsa jahiliyah? Kan begitu. Makanya harus ada sosialisasi. Baik. Wastaghithuna bihim, mereka beristighatsah, minta bantuan kepada kuburan-kuburan keramat. Wa yaqulun nahnu na'lamu annahum laisa lahum minal amri syai'. Kami sadar bahwa mereka enggak punya kuasa sedikit pun, annahum la yanfa'una wa la yadurrun. Kami sadar mereka tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Lakin hum salihun, tapi mereka kan orang saleh. Nuridu minhum ayatawassatu lana indallahi subhanahu wa ta'ala. Yang kami inginkan agar mereka menjadi perantara antara kami dengan Allah. Mereka orang baik, mereka orang saleh, mereka orang suci. Ya, mereka punya kedekatan dengan Tuhan. Kami jadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah. Padahal orang-orang itu sudah mati. Baik. Ini yang dilakukan bangsa jahiliyah dan ini juga yang terjadi sekarang di sebagian mereka yang mengaku muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Yunus 18. Wa ya'buduna min dunillah. Perhatikan, di awal ayat Allah sudah menyebut mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang enggak bisa memberikan manfaat kepada mereka dan tidak pula bisa menolak bahaya dari mereka. Perhatikan di situ. Hum ya'tarifun, mereka mengakui annahum la yadurruhum wa la yanfa'unahum, bahwa kuburan-kuburan yang dikultuskan itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Ini bangsa jahiliyah dulu. Mereka mengakui itu. Kalau orang-orang sekarang lebih parah. Mereka berkeyakinan bahwa kuburan keramat itu memberikan manfaat. Subhanallah. Sampai-sampai mereka mengatakan idzastaddal amr fa'alaika bi ahlil qabr. Kalau sedang susah, datangi kuburan untuk minta curhat pada kubur. Subhanallah. Ini lebih parah dari kaum musyrikin yang diperangi Rasulullah SAW. Ya, udah gitu ngakunya masih tergolong dari turunan Rasulullah SAW. Rasulullah ngarahnya kemana dakwahnya? Lah ini ngarahnya kemana dakwahnya? Subhanallah. Nas'alullah al-afiyah. Itu fakta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang mereka, ya, mereka beribadah kepada Allah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Mereka mengakui itu. Ya, wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini orang-orang yang sudah mati, orang-orang saleh yang sudah mati adalah penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Zumar 44, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Jadi kalau kita berharap syafaat dari mana? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tentukan penyalur-penyalurnya. Nabi Muhammad SAW, para malaikat, orang-orang saleh, orang yang mati di jalan Allah, ya, para syuhada misalnya. Bacaan Quran, puasa, itu penyalur-penyalur syafaat. Jadi kalau kita berharap syafaat puasa yang kita lakukan dari siapa? Apa jawabannya? Dari Allah. Nggak mungkin kita berharap syafaat dari puasa itu, nggak mungkin kan? Atau kita berharap syafaat malaikat, dari mana kita berharap? Apa jawabannya? Dari malaikat itu? Dari siapa?
dari Allah. Kita berharap syafaat malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap syafaat orang-orang yang mati syahid dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini keliruannya ketika seorang berharap syafaat itu dari makhluk. Mereka enggak punya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya tanpa izin darinya. Surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Baik. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah, dan itulah perilaku jahiliyah ketika mereka menganggap penghuni kuburan-kuburan keramat itu adalah penolong-penolong mereka di sisi Allah. Mereka berharap pertolongan orang-orang yang sudah mati, bukan berharap pertolongan kepada Allah. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menegur mereka melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 37 kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan sungguhnya mereka betul-betul menghalangi manusia dari jalan Allah yang benar. Wa yasabuna annahum muhtadun, dan mereka menilai dan beranggapan bahwa mereka adalah orang yang benar. Begitu. Jadi bangsa jahiliyah dahulu merasa diri mereka benar. Ketika diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbuatan mereka nggak benar, mereka marah. Mayoritasnya, ya saat itu ya, mereka marah luar biasa. Walaupun pada akhirnya banyak manusia yang berbondong-bondong masuk Islam di saat Fathu Makkah. Nah, awalnya begitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi mereka nggak mau belajar, tapi mereka menyangka bahwa diri mereka di atas kebenaran dan kebaikan. Wa hadza huwa waqi' ghalibun nas al-yawm, dan inilah fakta yang terjadi pada keumuman banyak orang. Al-katsir minal muntasibina ilal Islam hadza waqi'uhum. Ya, kebanyakan dari mereka yang menyatakan dirinya muslim, begitulah faktanya. Yataqarrabuna ila Allah bisyirk. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misal ma taqarrabal musyrikun al-awwaluna, sama persis seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dulu, bahkan lebih parah. Yadbahuna lil kubur, mereka sembelih kurban untuk kuburan. Wa yanduruna laha, mereka bernazar ya untuk kuburan. Wa yatufuna biha, bahkan mereka tawaf mengelilingi kuburan. Itu dilakukan itu. Tawaf itu hanya satu di Ka'bah, udah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini tawafnya di kuburan, keliling kuburan. Subhanallah. Wa yatabarrakuna biha, kemudian mereka ngarap berkah darinya. Kemudian mereka mengatakan ma'abadna ghairallah, kami tidak beribadah selain Allah. Ya. Kami tidak beribadah kepada selain Allah. Kami beribadahnya kepada Allah. Ngakunya begitu, faktanya. Subhanallah. Lakin haula rijal salihun. Ya, tapi ini kan orang-orang baik, orang-orang saleh. Nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana indallahi faqat. Jadi kami punya maksud meminta kepada mereka agar mereka menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah perilaku jahiliyah. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 3, ini kuncinya ya, Yunus 18 dan Az-Zumar ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong, ya. Mereka mengatakan begini, kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu saja permintaan kami. Kami nggak minta apa-apa kok, cuman satu aja harapan kami dari mereka. Mereka orang baik dan kami ingin mereka menjadi perantara antara kami dengan Allah agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Itulah perilaku jahiliyah. Ya. Itulah perilaku. Kalau mau mendekatkan diri pada Allah, langsung aja minta pada Allah, beribadah langsung pada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Jadi mereka bikin analogi, kalau mau datang ke presiden atau ke raja harus melalui protokoler, yang didekati dulu ya protokolernya, kan begitu. Itu analogi mereka.
Beda kalau seorang mau beribadah kepada, langsung saja minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara pada hamba-hambanya untuk minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Gitu. Minta langsung pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah langsung pada Allah, tidak menjadikan ya orang-orang yang sudah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi dalam surat Az-Zumar tersebut ayat 3 itu alasan bangsa jahiliyah dahulu ketika mereka datangi kuburan-kuburan keramat, batu-batu keramat, pohon-pohon keramat. Mereka tidak beribadah kepada mereka, tapi kami berharap bahwa mereka ini akan menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menentangnya. Enggak begitu. Nah kan aneh kalau sekarang mengaku umat Rasulullah SAW tapi perilakunya perilaku jahiliyah. Aneh kan? Aneh sekali. Nas'alullah al-afiyah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyebut itu sebagai kesyirikan, bukan kita. Perilaku itu disebut syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menilai? Allah sendiri. Allah yang mengatakan itu dalam Al-Qur'an. Ya, wa ya'buduna min dunillah. Coba deh. Di surat tadi Yunus 18. Di awal ayat sudah Allah katakan mereka beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Suatu yang tidak bisa memberikan manfaat pada mereka, yang tidak pula bisa menolak bahaya dari mereka, ya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'una inallah. Mereka ini adalah penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menyebut itu sebagai kesyirikan. Ya. Oleh sebab itu di penghujung ayat surat Yunus 18, Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut hal itu sebagai kesyirikan. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah tujuan kita belajar tentang sirah Nabi Muhammad SAW agar kita bisa meneladani beliau dalam segala sisi, dalam segala aspeknya, ya, terutama dalam masalah al-aqidah. Karena kalau akidah itu benar, itu tanda keselamatan dunia dan akhirat. Kalau akidah itu rusak, itu berbahaya sekali. Maka insya Allah nanti kita akan ulas satu persatu tentang 6 petikan sirah Nabi SAW terkait dengan al-aqidah. Itu tadi mukaddimah yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, silakan. Terkait sirah yang mungkin juga terkait dengan pengalaman. Ada pernyataan kita tidak mempermasalahkan manhaj, akan tetapi kita tidak boleh merasa paling benar sendiri, atau jangan merasa paling benar sendiri terkait dengan masalah manhaj. Gimana tanggapannya? Manhaj. Gimana tadi? Jangan merasa kita tidak mempermasalahkan masalah manhaj. Apa itu manhaj? Metode dalam beribadah. Terus? Tapi kita juga tidak boleh merasa paling benar di atas manhaj tersebut. Nggak boleh merasa paling benar. Kalau berarti ragu dong. Islam itu kan manhaj. Saya adalah muslim. Muslim itu manhaj. Seorang memilih Islam itu sebagai jalan hidup dia. Terus kalau dia ragu, nggak boleh merasa benar. Berarti muslim nggak boleh merasa benar. Gimana? Ragu dong. Kok ragu terhadap keislamannya gimana? Iya kan? Manhaj itu sistem. Ya, manhaj itu luas sekali cakupannya. Misalnya manhaj dalam berakidah, manhaj dalam belajar, manhaj dalam fikih,
manhaj dalam tafsir, luas sekali. Ini manhaj dalam hal apa gitu. Kata manhaj itu umum sekali dan cakupannya sangat luas gitu. Sehingga ketika seorang berbicara manhaj dalam hal apa, misalnya manhaj dalam menuntut ilmu, itu artinya kiat sukses dalam menuntut ilmu, apa dulu yang dipelajari. Kalau manhajnya benar dalam menuntut ilmu, maka dia akan sukses dalam belajar. Ada tahapan-tahapannya. Di situ akan diajarkan manhaj, sistem atau metode, ya, atau cara, atau kiat sukses. Manhaj dalam beribadah. Seorang harus tahu cara dia beribadah yang benar gimana caranya, dia harus tahu. Gitu ya, supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian nggak boleh merasa benar. Gimana dia nggak boleh merasa benar atas pilihannya? Masa harus ragu orang? Padahal diperintahkan untuk apa? Untuk iman. Yang diimani itu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Datang Allah berkata demikian, Rasulullah SAW bersabda demikian, imani, jalani, kan begitu. Manhaj sebagai seorang muslim, ya dia sholat 5 waktu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Masa harus ragu? Ragu nih sholat 5 waktu? Nggak mungkin. Nah, jadi kalau bicara manhaj itu umum sekali. Nah, sekarang yang dimaksud manhaj dalam hal apa? Gitu kan. Luas kan cakupannya, gitu. Jadi ada manhaj dalam beribadah, dan manhaj dalam menuntut ilmu, ada manhaj dalam fikih, dalam manhaj dalam tafsir, manhaj. Manhaj yang benar adalah manhajnya salafus saleh, ya. Jadi kita memahami agama ini mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tapi kenapa mereka? Ya karena mereka adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang hidup di masa turunnya wahyu. Ya, mereka adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka nggak ngerti, mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manhaj yang secara umum tadi yang terbaik adalah manhajnya salafus saleh. Pendahulu kita yang saleh itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian jelasannya. Dan kita harus yakin dengan itu. Baik. Anjuran untuk tidak boleh merasa benar atau paling benar itu aneh. Dia sendiri juga, coba itu dibalikkan ke dia yang ngomong. Dia sendiri nggak merasa yakin dengan omongannya. Itu hanya sekedar omongan-omongan berbuih saja tanpa dasar sama sekali. Coba balikin. Anda merasa benar dengan omongan Anda? Gitu. Balikin aja begitu. Ada orang ngomong nggak boleh merasa benar. Anda merasa benar dengan omongan Anda? Dengan omongan itu loh. Iya kan? Benar nggak kalimat itu yang diucapkan itu? Jadi ada orang, kamu jangan merasa benar. Dibalik, Anda merasa benar nggak dengan ucapan Anda? Gimana coba kayak gitu? Kebenaran itu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan juga difahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itulah kebenaran. Begitu caranya. Jelas ya? Alhamdulillah. Berikutnya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Belum ada, kita masuk poin yang pertama ya. Ya sedapatnya ini nanti ya, insyaallah. Karena sungguhnya masih panjang. Harapan saya ini tanya jawab banyak gitu, tapi kalau nggak ada yang bertanya ya kita masuk saja ke poin yang pertama, qissatun nuzulil wahyi, kisah tentang turunnya wahyu. Ya. Mungkin nanti ini akan terpotong, ya nggak masalah ya. Kita bisa sambung di pertemuan yang akan datang. Wa fiha anna awwala ayatin arsalahu Allahu biha ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir ila qaulihi wa lirabbika fasbir. Dan di dalam kisah tersebut bahwa ayat pertama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul adalah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, wahai yang berselimut bangkit, berikan peringatan kepada manusia.
Sampai ayat yang ke-7, wali rabbika fasbir. Dan bersabarlah karena Tuhanmu. Baik. Jadi pengangkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul itu berjeda. Jadi ada jedanya. Pengangkatan sebagai nabi itu dengan Al-Alaq 1 sampai 5, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Jadi ketika itu beliau berada di Gua Hira di usia 40 ya. Baik. Dan beliau sebelumnya sudah menjauh dari perilaku jahiliyah, perilaku kaumnya, jauh. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau tidak terlibat kepada perilaku syirik yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu dan juga bangsa Arab pada umumnya. Nah, beliau berada di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kaget beliau kan, asing kan, kaget luar biasa. Kemudian dipeluk beliau dengan keras, dengan kuat gitu, sampai sesak gitu. Kemudian dilepas, Iqra, bacalah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Memang beliau buta huruf, ya, beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu bukan dari dua pintu itu, tapi melalui pintu hafalan, melalui pintu hafalan, ya. Jadi pintu ilmu kan membaca, menulis. Kemudian yang ketiga adalah menghafal. Tentunya menghafal itu dari apa yang didengarkan, gitu. Oleh sebab itu orang-orang buta, ya, banyak yang berprestasi juga. Nggak sedikit ya, para masyayikh itu yang buta, tapi luar biasa hafalannya. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, itu buta. Seperti juga Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, itu buta juga. Saya pernah bermulazamah dengan beliau di Madinah, ya. Beliau dulu dosen tafsir di Universitas Islam Madinah, buta sejak umur 3 bulan. Tapi kalau beliau mau ada kajian gitu, saya diminta baca, masuk ke perpustakaan beliau, baca kitab yang dimaksud, suruh baca Muhammad, ambil kitab ini, ambil, baca. Beliau dengerin gitu, 1 halaman gitu, udah, itu langsung direkam tuh, ya, langsung direkam. Apa yang saya baca langsung direkam. Halaman berikutnya saya baca lagi, tek, udah, berikutnya. Nah, besok pas ngajar, apa yang saya baca itu keluar semua. Subhanallah, kuat hafalannya. Jadi walaupun orang itu buta, nggak bisa melihat, ya, orang nggak bisa melihat kan, bagaimana mungkin bisa baca? Ya mungkin bisa baca dengan metode semacam braille gitu kan. Nah, ini pakai hafalan, dengan hafalan semacam itu. Dan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada 2 yang tertutup, yaitu baca dan tulis. Makanya beliau disebut sebagai orang yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Apakah itu sebuah kekurangan? Ya, kalau dilihat dari si orang normal, iya, itu kekurangan. Tapi ada hikmah besar di balik itu, supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja masih banyak orang yang nuduh tuh, Quran itu buatan Muhammad Sallallahu. Lo bagaimana Quran buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sendiri nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan itu disaksikan oleh seluruh bangsa Arab. Tahu itu Muhammad buta huruf, tahu persis. Jadi betul-betul yang disampaikan itu wahyu, dihafal oleh beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, coba yang pertama apa? Ayat yang pertama, Iqra, bacalah, tuh, bacalah, baca tulisan.
Tapi Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca." Nah, didekap lagi. Sampai sesak beliau, dekapan yang kuat. Ya, kemudian dilepas, "Iqra." Kali yang kedua, "Ma'ana biqari." Kali yang ketiga juga dekap lagi, terus lepas. Baca lagi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu perintah untuk belajar. Di mana pintu ilmu itu membaca dan menulis di situ. Bacalah ya, dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Bacalah dan Tuhanmu yang maha memuliakan. Alladzi 'allama bil qalam. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum mereka ketahui. Gitu. Nah, itu merupakan wahyu yang pertama. Al-Alaq 1 sampai 5 yang dengannya beliau diangkat sebagai nabi. Ya. Dan Jibril alaihissalam yang datang saat itu wallahu a'lam bishawab dalam bentuk manusia. Karena perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan Jibril dalam wujud aslinya itu hanya 2 kali. Yang pertama di Batha di Mekah, ya, Jibril alaihissalam tampak dengan wujud aslinya 600 sayap. Setiap sayapnya itu menutupi ufuk, horizon atau cakrawala, tertutup karena saking besarnya Jibril alaihissalam. Dan kedua di Sidratil Muntaha, ya, di Sidratil Muntaha. Di situ Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Selebihnya Jibril datang dalam bentuk manusia. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, setelah itu ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Sampai Nabi SAW itu bimbang. Ya, ada rasa itu, sebagaimana dalam sirah. Tapi ketika mendapatkan wahyu pertama pun beliau mengkhawatirkan dirinya ketika pulang dalam keadaan gemetar gitu. Beliau mengatakan pada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Terus ada apa, selimuti. Ya, jadi kalau orang itu lagi kondisi kayak gini, selimuti supaya tenang. Dengan selimut itu tenang. Dari kondisi guncang ya, selimuti supaya dia tenang. Setelah itu, setelah tenang baru bicara. Apa? Cerita. Diceritakanlah Rasulullah SAW kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian setelah Khadijah mendengar cerita Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Ya wallahi la yukhzikallahu abadan." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu. Karena Rasulullah mengkhawatirkan atas dirinya dengan kejadian itu. Ya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu. Alasannya, kamu orang baik. Kamu orang yang selalu menjaga hubungan silaturahim. Kamu selalu membantu orang lain, ya, membantu orang yang berkebutuhan dan seterusnya. Disebutkan sifat-sifat baik Rasulullah SAW. Setelah itu dibawalah ke Waraqah bin Naufal, ya, seorang yang belajar Kristen, ya, Kristen yang benar dari Syam. Syam itu tempatnya Romawi ya waktu itu. Bahkan dia ngerti 2 bahasa, Ibrani dan bahasa Arab. Dialah yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, Waraqah bin Naufal. Dan dia seorang yang buta, sudah tua. Waraqah bin Naufal ini masih sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kemudian disuruh cerita Rasulullah di hadapan Waraqah bin Naufal. Sebutkan bla 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 dan seterusnya. Lalu Waraqah mengatakan, "Hadza namus." Ini adalah namus. Namus itu sahibus sir. Ya, pembawa rahasia. Rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Gitu. Dan nanti kamu akan diusir kaummu, kata Waraqah bin Naufal. Apakah dia sedang meramal? Jawabannya tidak. Karena memang begitulah perlakuan masyarakat kepada utusan Allah. Ya. Dan ketika engkau nanti diusir dan aku masih hidup, aku akan bela engkau habis-habisan. Itu Waraqah bin Naufal. Jadi orang pertama yang beriman pada Rasulullah adalah siapa?
Bukan dong, istrinya dulu. Khadijah. Iya kan? Khadijah kan? Itu Khadijah radhiyallahu anha. Baru kemudian Waraqah bin Naufal. Ini orang pertama. Tapi nggak lama setelah kejadian itu Waraqah bin Naufal meninggal. Nah disitulah berjeda. Jeda lama, bingung Rasulullah kok nggak datang lagi, nggak datang. Karena sudah mendapatkan kisi-kisi dari Waraqah bin Naufal. Gitu. Sampai-sampai ada bisikan-bisikan yang apa? Membisikkan pada Nabi agar ada keinginan untuk menjatuhkan dari puncak gunung begitu, tapi nggak dilakukan, gitu. Baik, sampai akhirnya setelah sekian lama datang lagi Jibril, dia mengambang gitu di angkasa. Jadi Rasulullah pas seperti biasa aktivitasnya bolak-balik ke Gua Hira kan, baik. Pas pulang dipanggil, Muhammad, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang nih, ke belakang nggak ada orang. Muhammad gitu, tengok. Pas tengok ke atas, Jibril alaihissalam di atas singgah sana. Lari Rasulullah, ketakutan beliau. Lari, kan jaraknya kan hanya beberapa kilo saja kan. Ya, dari Gua Hira sampai ke kediaman beliau salam itu hanya beberapa kilo saja. Ya sekitar 5 atau 6 kilo gitu. Taib. Pas di kerumunan tenang beliau, tengok nggak ada. Jalan lagi pas sendirian dipanggil lagi Muhammad gitu, tengok di atas lihat Jibril alaihissalam. Taib. Nah kemudian Rasulullah lari sampai di kerumunan dan begitu seterusnya sampai akhirnya tiba di rumah dalam keadaan ketakutan, kemudian diselimuti lagi sama seperti yang pertama. Taib. Nah disitulah kemudian turun firman Allah Al-Muddatsir ini, ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, qum fa'andir, bangkit, berikan peringatan pada manusia. Nah, ini tugas nih baru nih, tugas untuk memberi peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan dan perintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sekelumit tentang kisah awal mula turunnya wahyu yang dengannya beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Lanjutannya nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ini panjang soalnya kisahnya dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik darinya. Insya Allah. Sebelum ditutup silakan yang mau bertanya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sama-sama. Amin. Ustaz izin bertanya, di awal tadi waktu mukadimah tapi menyampaikan terkait dengan terkait kuburan ya Ustaz ya. Ya. Bagaimana hukumnya jika kita sholat di masjid yang menghadap ke kuburan? Ya. Apakah sholat kita itu termasuk syirik dan apakah sholat kita itu diterima? Baik. Apa hukumnya sholat di masjid yang menghadap kuburan? Ini mesti harus didetailkan ya, karena ada sejumlah masjid memang di bagian kiblatnya ada kuburan, tapi ada batas antara masjid itu dengan kuburan. Jadi komplek kuburan itu memang pas di posisi kiblatnya, tapi masjid itu tidak berada di komplek kuburan, terpisah. Iya. Dan juga ada jalan yang memisahkan keduanya. Maka sholat seperti ini boleh, kan terpisah, walaupun dia ada di depannya kan gitu. Kan depan ini juga kalau lurus-lurus kuburan juga misalnya, ada komplek di situ kuburan, tapi jelas-jelas ini masjid tidak termasuk dari komplek kuburan, boleh. Tapi kalau masuk di dalam komplek kuburan itu yang nggak boleh. Kalau yang masuk di dalam komplek kuburan itu yang nggak boleh. Rasulullah SAW melarang dengan mengatakan la tusallu ya ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Bagaimana sholat di dalamnya? Nggak boleh. Ya, dilarang oleh beliau SAW, dan cari masjid lain yang nggak ada kuburannya. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Ya, Nabi SAW itu dikubur bukan di dalam masjid, dan itu fakta sejarah. Beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha.
dan yang dikelilingi dan dijaga oleh askar itu adalah rumah Aisyah, bukan bagian dari Masjid Nabawi. Ya. Dan sejarah mencatat itu. Baik, kemudian ada perluasan, ya. Di masa Abu Bakar belum ada. Baik, di masa Abu Bakar belum ada. Di masa, jadi masih kayu-kayu gitu kan. Belum ada perombakan. Jadi tiang Masjid Nabawi itu dari batang kayu kurma. Kemudian atapnya itu dari pelepah kurma. Jadi kalau pas hujan ya bocor, kan begitu ya. Lantainya berpasir. Oke. Nah, sampai Nabi wafat. Dan Nabi wafat dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di masa Abu Bakar masjid seperti itu masih. Kemudian di masa Umar, nah ada yang lapuk-lapuk mulai diganti. Karena masa Abu Bakar itu sebentar. Kalau masa Umar kan lebih panjang kan. Jadi yang lapuk-lapuk diganti tapi sama seperti semula, sederhana begitu. Nah, barulah di masa Utsman dimasukkan di situ penguat-penguat, bukan dari kayu lagi. Ya, ada campuran-campuran lain yang menguatkan tiang-tiang itu. Kemudian ada juga sedikit perluasan. Perluasan kalau kita lihat yang bagian depannya itu perluasan, ya. Terus nanti di masa khalifah berikutnya baru ada perluasan ke kanan ke kiri. Tapi sudah diingatkan bahwa bagian rumah Aisyah itu bukan bagian dari masjid. Tetap bukan bagian dari masjid. Begitu. Jadi terpisah. Yang sekarang dijaga dan ada batas di situ, itu kan kalau dinding luar, masih ada lagi dinding dalam di dalamnya. Begitu. Itu sebagai pembatas. Jadi kalau misalnya itu dijadikan sebagai alasan, itu Masjid Nabawi, Nabi ada di dalam masjid dikubur, enggak begitu. Sampai sekarang pun dijaga. Taib. Jadi kalau sholat di masjid yang ada kuburannya, maka pindahlah cari masjid yang lain yang tidak ada kuburannya. Ya, anjurannya bagaimana? Anjurannya ya kuburannya dipindah di kuburan kaum muslimin. Dipindah saja. Dipindah di kuburan kaum muslimin. Itu lebih murah. Ya, dibandingkan mungkin sebagian orang berpikir ya udah taruh di bagian kiblat masjid supaya sering didoakan oleh jamaah, yang pikiran-pikiran kayak gitu kan asalnya. Tapi itu justru dilarang, nggak boleh. Kan pikiran ngawur tanpa dasar sama sekali. Ya, mungkin dia punya jasa terhadap masjid itu, ya oleh keluarganya udah taruhlah depan masjid situ, gitu. Atau dianggap sebagai tokoh taruh di situ, sehingga orang sholat ngadep kuburan kayak gitu, dilarang. Rasulullah yang melarang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena jauhnya orang dari ilmu agama yang benar, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Demikian jawabannya. Alhamdulillah. Cukup ya? Udah lewat ya? Alhamdulillah. Mohon maaf nih panjangan. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.